Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikayat awal berdomisilinya Kiai Nasruddin di Brumbung serta kiprah putra-putra yang terlibat dalam pendirian dua masjid tersebut. Banyak masyarakat memanggilnya Kiai Fatimah karena anak yang pertama bernama Fatimah, nama aslinya Kiai Nasruddin. Dalam satu darah, rupanya sitrum kepemimpinan terpancar kedua cucu dari jalur kakek Bujuk Jaman. Ditinjau dari silsilah Bujuk Jaman memiliki dua putri. Yang pertama, Nyai Rihan, nama aslinya Arbina. Nyai Arbina mempunyai putra Ahmad Fakih. Sedangkan yang kedua, Nyai Nursiban. Nyai Nursiban mempunyai putra Nasruddin. Jadi, dari jalur kakek Jaman, Ahmad Fakih dan Nasruddin saudara sepupu. Kiai Ahmad berkiprah di Sumber Nyamplong Pamekasan, dengan banyaknya karya-karya beliau tentang ilmu fikih serta kajiannya yang sangat mendalam, sehingga Syekh di Mekatul Mukaromah memberi gelar Al-Fakih. Dan beliau juga pendiri pondok pesantren dengan nama Pondok Pesantren Al-Fakih Sumber Nyamplong Pamekasan dengan kealiman serta kewarwannya. Kiai Haji Ahmad Fakih, beliau tetap terkenang hingga kini dan beliau salah satu ulama Pamekasan yang menjaga keutuhan kitab tarjuman karangan Kiai Haji Abdul Hamid bin Isbat Banyu Anyar yang wafat di Makatul Mukaromah, yang ditemui dalam kuburnya bersujud hingga kini sehingga kuburan beliau dibangun. Sedangkan Nasruddin berkiprah di Brumbung Perenduan. Nasruddin dari jalur bapak putra dari Ki Kamsun bin Salamah bin Kusoh Rabah Pamekasan. Sedangkan Mahyati asli Brumbung, ayah bernama Mahmudin, sedangkan ibu bernama Aminah. Awal kedatangan Kiai Nasruddin ke Brumbung melalui menimba ilmu ke pondok pesantren Anukayah Guluk-Guluk di bawah asuhan Kiai Syarkowi sekitar tahun 1889. Beliau berasal dari Pademau Pamekasan menuju Anukayah Guluk-Guluk berjalan kaki untuk menimba ilmu dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 23 kilo dari Pamekasan Pademau. Suatu ketika, Kiai Nasruddin berjumpa dengan seorang gadis yang bernama Mahyati, putri dari Kiai Mahmudin Brumbung, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai 5 keturunan. Anak pertama bernama Fatimah, sedangkan suaminya bernama Zainuddin, panggilan akrab Kiai Hasim Sepo. Anak kedua bernama Nasihah, sedangkan suaminya bernama Jamaluddin, panggilan akrab Ki Jalil. Anak ketiga bernama Zahroni, sedangkan suaminya bernama Abdul Syukur Ki Latif. Anak keempat bernama Jalani, sedangkan istrinya bernama Sarima, panggilan akrab Kisati. Anak kelima bernama Abdul Rafiq, sedangkan istrinya bernama Zuhriyah, panggilan akrab Ki Durafi. Dan disitulah Kiai Nasruddin dapat berdomisili, juga berkiprah di Brumbung dengan mushola yang telah dibangunnya. Walaupun di waktu itu musyola tersebut masih beratap daun janur gideng dalam bahasa Madura, di saat itulah musyola tersebut belum dibina masjid. Beberapa tahun kemudian, karena putri Kiai Nasruddin yang pertama sudah mencukupi usia, kemudian Kiai Fatimah berinisiatif untuk mengambil menantu dari salah satu putra tokoh yang mempunyai pengaruh di kampung tersebut, yaitu putar Ki Marjudin, akrabnya Ki Ruksin. Agar kelak perjalanan kiprah Kiai Nasruddin menjadi meluas dan kuat serta dapat terbentengi dari orang-orang yang memusuhi dan menghalanginya, suatu ketika Kiai Nasruddin sering dianiaya
kadang-kadang dilempari batu dengan orang yang memusuhi beliau, sehingga memanggil menantunya yang bernama Zainuddin di masa itu. Dengan menantunya Zainuddin, alhamdulillah Kiai Nasruddin bisa dapat beribadah dengan tenang, karena menantu tersebut yang menghalangi ketika ada seseorang yang menganiayanya. Beberapa tahun kemudian, karena Kiai Nasruddin kondisi fisik kurang sehat karena faktor usia, maka beliau memerintah kepada menantunya yang bernama Zainuddin agar musyola tersebut dibina masjid sekitar tahun 1951 Masehi. Setelah beberapa tahun, beliau sakit yang cukup lama, kurang lebih sekitar 2 tahun, sehingga beliau tidak bisa berjalan hingga beliau wafat pada tahun ke-1962. Pesaran beliau pas di sebelah utara masjid yang sekarang diberi nama Masjid Al-Iftitah Brumbung. Setelah beberapa tahun, kemudian Zainuddin pindah tempat dari barat lorong pindah ke timur lorong dengan bangunan musyola yang sederhana, yang sekarang musyola tersebut diberi nama Musyola Zainuddin Temor Lorong yang dikenal akrabnya Langgar Mor Lorong. Setelah beberapa tahun kemudian, bersamaan dengan kiprahnya, kondisi di Patobing Barat Lorong Masjid Al-Iftitah direnovasi dengan beberapa tukang bangunan yang berasal dari Pamekasan, dan pembiayaan tersebut dari hasil kekompakan serta saudara masyarakat.